Selamat siang teman-teman semua, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali dengan para sahabat semuanya dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya pada Kamis siang ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan saya sudah bisa lihat ada wajah-wajah yang selalu rutin mengikuti acara 3ILC ini ya. Ada Bu Selvi Chandra, ada Pak Ajis Tulung, ya kan? Ada siapa lagi nih? Ada Pak Rudi Cipondo, dan masih banyak lagi. Saya tidak bisa buka galeri view-nya satu persatu karena cukup banyak ya. Kurang lebih saat ini sudah ada 114 orang. Semuanya sudah makan siang? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah ya. Jangan sampai nanti lagi mengikuti acara 3ILC, tiba-tiba pingsan. Wah, nanti nggak ada yang tolongin, repot. Seperti itu ya. Oke, dan kawan-kawan semua, mari kita mengikuti acara seminar ini dengan sikap yang pas ya. Sambil duduk di mana saja boleh, asal jangan di tempat-tempat yang kurang pas. Maksudnya nanti kalau Bapak Ibu dilihat videonya oleh temennya lalu jadi viral, kan repot juga ya. Ya, kalau bisa posisi duduk santai, mungkin di ruang tamu, di ruang baca, di ruang kerja. Kalau bisa jangan sambil rebahan ya, karena nanti ketiduran, repot ya. Padahal ada ilmu-ilmu yang bagus yang Bapak Ibu harusnya bisa ambil, tetapi karena terlalu santai ya akhirnya jadi ketiduran. Jangan ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama ikuti acara ini sebagaimana biasanya rekan-rekan ikut di satu aula, satu ruangan, ya kan? Bayangkan saja teman-teman, kita berada dalam satu ruangan yang besar bersama-sama. Ya, dan bagi Bapak Ibu semua yang mungkin masih baru pertama kali mengikuti acara ini, ya, mari saya undang kawan-kawan untuk mengikuti acara ini dengan hati yang terbuka, ya kan? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu benar-benar mendapatkan informasi yang positif. Dan siang hari ini rekan-rekan semuanya, kita akan belajar tentang marketing plan 3i Networks. Ya, siapa yang belum tahu kenapa sudah dapat insurance, investment, kok masih bisa dapat income? Bagaimana ceritanya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya? Atau mungkin kawan-kawan ada yang bertanya tentang apakah nanti perusahaan bagi-bagi bonus, sanggup nggak nih untuk membayar semua bonus, katanya bisa sampai ratusan juta rupiah per bulan. Mungkin begitu ya. Nanti semuanya akan dijawab di sesi yang pertama untuk marketing plan. Nah, kemudian di sesi yang kedua, teman-teman semua, kita akan mendengarkan sharing dari dua orang ibu rumah tangga ya, yang saat ini sudah punya penghasilan di atas rata-rata gitu ya, melalui bisnis ini. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, dari kota yang berbeda, ya, tapi ketemu di 3i, sama-sama berposisi bronze agency. Nanti di sesi yang kedua kita akan dengarkan sharingnya. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah bersama dengan anggota timnya, nonton bareng begitu ya. Ya, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mari simak sama-sama peluang bisnis ini yang akan membantu rekan-rekan semua untuk memiliki penghasilan yang sangat besar. Nah, selain itu juga masih banyak ruang kosong yang tersedia. Bapak Ibu bisa undang sebanyak-banyaknya teman-teman, sahabat, teman kerja untuk mengikuti acara ini. Daripada Bapak Ibu habiskan pulsa untuk nonton YouTube saja misalkan ya, mungkin video-video yang lucu-lucu mungkin seperti itu ya, hiburan ya. Atau kalau ibu-ibu suka nonton sinetron kan di TV ya, atau mungkin drakor ya, kalau ibu-ibu zaman sekarang nih drakor, drama Korea katanya, atau dracin ya, drama Cina gitu ya. Ya, sekarang nonton satu lagi 3ILC. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa punya penghasilan tambahan, bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah per
bulan. Mau? Mau ya? Nah, makanya besok-besok Bapak Ibu tolong jangan nonton sendirian. Pastikan Bapak Ibu nontonnya bareng-bareng bersama dengan teman-teman calon prospeknya. Oke? Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, dicatat dulu saja pertanyaannya, lalu diskusikan pertanyaan tersebut dengan agen pengundang Bapak Ibu masing-masing. Baik, oke ya, kita akan mulai sesi kita yang pertama ya. Dan udah ada yang dari Hong Kong segala ya, dari Hong Kong, dari mana tadi itu banyak banget ya, dari Manado. Wah, siap lah ya kita ya. Dan teman-teman yang baru pertama kali pakai Zoom, Anda bisa layarnya digeser ke kiri begitu ya. Nanti teman-teman akan lihat ada video-video yang muncul dan Bapak Ibu bisa masuk ke menu partisipan juga untuk lihat ada berapa banyak orang yang hadir. Dan Anda juga bisa kirim pesan, klik more, kemudian chat, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan. Ya, misalkan pertanyaan atau mau sharing singkat ya, sudah dapat elite, double elite, hasilnya berapa? Silakan nanti di kolom chat saja seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Langsung saja di sesi yang pertama kita akan bincang-bincang, kita akan mendengarkan presentasi marketing plan dari seorang mantan direktur marketing yang saat ini sudah memiliki jaringan yang sangat-sangat besar di berbagai kota seluruh Indonesia, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan lebih. Dengan penghasilan setiap bulan rata-rata puluhan juta rupiah per bulan. Dan saya yakin Bapak Ibu udah nggak sabar pengen langsung dengerin seperti apa marketing plan 3i Networks. Mari kita sambut Bapak Sandy Pramana selaku presenter marketing plan siang hari ini. Selamat siang Pak Sandy. Selamat siang Pak Fran. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini. Baik, kita jumpa dalam acara pembahasan marketing plan kita. Oke, saya akan mulai pembahasannya. Nah, intinya kalau kita lihat ya tadi sudah dibicarakan tadi pengantar dari Pak Fran. Intinya melalui konsep daripada 3i Network ini, istilahnya kita membayar satu premi asuransi, ya kemudian kita diproteksi dengan satu asuransi, kemudian kita mendapat satu investasi dan juga kita mendapatkan satu penghasilan atau income. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas sumber-sumber penghasilan itu dari mana sebetulnya penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini atau istilah bonus-bonusnya. Nah, sebetulnya satu sumber istilahnya dalam satu bisnis asuransi atau perusahaan asuransi itu ada yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah satu biaya boleh dibilang sebagai anggaran dasar dari satu perusahaan asuransi. Mungkin biaya akuisisi ini ditetapkan dengan standar yang berbeda karena ada kriteria perhitungan tersendiri oleh masing-masing perusahaan asuransi. Nah, kalau kita lihat di perusahaan kita PT AJ Sentral Asia Raya menetapkan dengan standar akuisisi di tahun pertama itu 60% dan 40% sebagai investasi. Kemudian tahun kedua 25, tahun ketiga 10, tahun keempat, tahun kelima 5%. Ya, nah jadi ini pembaginya. Nanti kita akan bahas dari biaya akuisisi ini. Nah, dari biaya akuisisi inilah sebetulnya bonus-bonus yang akan dibagikan di dalam sistem marketing plan 3i Network. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tahun pertama ini ada 14,3% ini sebagai komisi sponsor tahun pertama. Kemudian 32% ini akan dibagikan berupa bonus level, bonus posisi, dan bonus royalti omset. Nah, kemudian di sini 40% itu sebagai investasi. Nah, tahun kedua, Bapak Ibu akan dibayar lagi berupa bonus sponsor, tapi sudah tidak ada bonus yang lain lagi. Tapi investasinya sudah kembali 75%. Nah, tahun ketiga 3,57%. Dan investasi sudah kembali 90%. Nah, kemudian tahun keempat, tahun kelima, ini sudah tidak ada pengembalian bonus, tapi ini sudah murni dikembalikan 95% itu sebagai investasi. Nah, kalau kita lihat bonus-bonus 3i Network ini, nah ini pembaginya ada 6 macam. Nah, dari mulai rekrut, elite, posisi, level, royalti, dan persistensi. Nah, di sini ada syarat store premi per bulannya. Ada 350.000 dan 700. Nah, mungkin kalau Anda hari ini masih mulai dengan 350.000, memang ada batasan bonus yang Bapak Ibu bisa terima, terutama dari sisi royalti dan juga di sisi level sudah ada batasan. Di sini 2 bonus ini, terutama Bapak Ibu ada batasannya.
Tapi kalau Bapak Ibu hari ini sudah 700.000, hari ini sudah tidak ada batasan, artinya semua bonus Bapak Ibu bisa dapatkan. Tapi jangan khawatir, hari ini kalau Anda masih 350.000, Anda bisa tambah polis melalui aplikasi kita. Nah, rata-rata mungkin kalau Anda sudah masuk posisi brown ke atas ya, itu sebaiknya Anda tambah polis atau sebelum lah, ya kan? Nah, karena ada batasan bonus yang bisa Anda terima. Nah, itu beberapa bonus dari 6 macam bonus ini kalau kita lihat ada persyaratan, tentunya kan kita ini ada karir dan posisinya. Nah, bonus-bonus yang Bapak Ibu bisa terima tanpa posisi, itu ada istilah bonus rekrut, kemudian ada bonus elit juga tanpa posisi, dan bonus level, ini juga tanpa posisi. Artinya hari ini kalau tanpa posisi dengan 2 grup jalan, Anda bertumbuh, 2 tim Anda bertumbuh, Anda bisa menikmati bonus level ini sampai bisa mencapai 82%. Jadi tanpa batas levelnya. Tapi dengan syarat ada 2 grup yang jalan. Nah, kemudian ada royalti, nah, di sini, dan terus kemudian bonus persistensi. Nah, ini bonus persistensi juga Anda bisa terima tanpa posisi. Nah, di bawahnya ada margin 32%. Inilah sebenarnya pembatas bonus daripada member 3i Network. Jadi dari akuisisi yang ada, 30% dari pembayaran premi dibagi dengan persentase bonus yang dibagikan. Jadi sesuai dengan masing-masing bonus ini. Nah, kalau kita bahas dari pertama, nah ini contoh perhitungannya dari NPV. Nah, perhitungan bonus kita ini dari premi nasionalnya 32% ini diambil dari dibagi dengan total NPV-nya yang ada. Kalau contoh misalnya dengan 10 miliar, 32% ini 3,2 M, dibagi dengan total payout dari bonus itu 137%. Sehingga NPV-nya ketemu 2,3 miliar sekian. Dari angka 2,3 M sekian inilah yang dihitung sebagai bonus. Ada elit, posisi, level royalty, dan omset. Kemudian, nah kalau kita lihat totalnya 137%, nah kalau ditotalin 3,2 artinya 32% itu sebetulnya tetap dikembalikan utuh kepada Bapak Ibu hari ini sebagai member 3i Network. Mungkin barangkali kalau Anda tidak mencapai satu posisi, ada orang lain yang terima, tapi artinya bonus ini tidak kembali kepada perusahaan. Nah, ini menunjukkan satu sistem sebenarnya dengan cara pembagian bonus kita ini, kalau saya lihat secara perhitungan dengan berbagai sistem jaringan atau mungkin MLM atau asuransi pada umumnya, sistem pembaginya 3i Network ini lebih maksimal. Karena kita membagi dari payout yang kita tentukan. Artinya margin 32% itu kita bagi semuanya kepada member 3i Network hari ini. Nah, kita masuk pertama itu istilahnya yang namanya bonus rekrut. Bonus rekrut ini adalah satu bonus ya pelipat gandaan, artinya sekali Anda rekrut Anda dapat bonus selama 3 tahun. Nah, jadi selama atau mungkin orang yang Anda rekrut juga, misal dia beli lagi polis di ID yang sama, Anda akan tetap bonus rekrut akan dapatkan lagi. Istilah bonus rekrut ini bisa didapatkan juga berulang. Bukan hanya 3 tahun sebetulnya dari orang yang sama, tapi dari satu polis Anda terima selama 3 tahun. Nah, artinya dengan premi kalau kita lihat di sini 3,5 ini, nah ini ada tahun pertama 14,29%. Jadi dari premi 350.000 dikali 14,29%, kemudian tahun kedua 7,14% ini dikalikan dengan premi. Nah, kemudian tahun ketiga juga 3,57% ini dikali dengan premi. Maka ketemulah angkanya. Tahun ke-1 kurang lebih 50-an ribu, tahun kedua kita ini 24.000 sekian, tahun ketiga 12.000 sekian. Nah, kalau dari kita lihat dari pembandingnya lagi sebetulnya perhitungannya dibandingin asuransi pada umumnya, konsep kita ini memberikan bonus ini persentasenya memang kelihatannya kecil, tapi kita maksimal. Karena kita perhitung kita ini adalah dari premi, bukan dari premi yang utuh. Mungkin sebagian itu istilah komisi, Bapak Ibu mungkin pernah di asuransi ada komisi agent dasar atau lain sebagainya, apapun namanya itu, tapi mereka perhitungannya tidak utuh dari premi. Biasanya ini Anda dibagi dengan istilahnya mungkin top up atau istilahnya investasinya. Tapi kita dihitung dari premi, maka persentase kita kecil, sebetulnya pembagi kita ini artinya maksimal juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian dengan premi 7.000, nilainya kemudian tahun pertama 100 ribuan, dimasukkan rumusnya, tahun kedua 49.000, tahun ketiga 24 ribuan. Nah, kalau yang premi 1 juta 142.000, tahun kedua 70.000, tahun ketiga 35 ribuan. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2 yang namanya bonus elit. Bonus elit ini adalah satu bonus penghargaan bagi Anda hari ini yang rajin merekrut orang tiap bulan. Anda akan selalu mendapatkan elit dengan syarat kalau Anda rekrut, artinya di bawah 10 orang, di atas 5-9 orang itu Anda mendapat 1 bagian. Kalau Anda rekrutnya di atas 10 orang, Anda mendapat 2 bagian.
nilai bagian ini bervariasi dalam 3 tahun terakhir ini minimal 500.000 dan kadang-kadang bisa nyentuh angka 1 jutaan, 600, 700.000. Jadi nilainya tidak tentu. Tapi nilai elite ini hari ini lumayan besarnya. Nah, karena kenapa hari ini kita sudah ditunjang dengan satu omset yang cukup besar hari ini. Artinya ada 10% omset nasional kita bagikan. Nah, kalau ini contohnya misal dengan omset hari ini bisa kita asumsi dengan 20M misal omsetnya, artinya ada 10%, kita ambil NPV-nya, ketemulah angkanya bisa 10% dari NPV 467 sekian. Makanya di sini tinggal dihitung. Jadi dari bagiannya berapa, bisa ada 1.000 orang misalnya menerima gitu. Dari 467 ini jadi dibagi dengan 1.000 orang, ketemulah perbagiannya ini, ya kan? Nah, jadi inilah nilai-nilai perbagiannya. Jadi tergantung bagiannya. Ada orang yang dapat 1 bagian atau 2 bagian dan seterusnya elite ini. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di bonus posisi. Nah, bonus posisi kita ini nilainya kurang lebih ada 40%. Nah, ini dibagi mulai dari tim agensi sampai posisi crown. Nah, bonus posisi kita ini selalu 2 kali Bapak Ibu terima. Artinya ketika Anda seorang tim agensi dapat 12%, kemudian Anda naik menjadi leader agency, ada tambahan lagi 8%. Dan 12% ini diterima dari posisi tim agency. Artinya ketika Anda ngelewatin satu posisi, Anda tetap akan mendapatkan bonus posisinya di level berikut. Jadi selalu dapatnya 2. Tujuan kita setidaknya supaya bonus posisi ini bisa diterimanya pasti lebih besar. Maka seorang misalnya brown agency, bonus posisinya pasti lebih besar daripada leader agency karena dia terimanya 2 kali. Karena di level leader agency dia diterima dan di level brownnya diterima juga. Begitu juga sampai posisi crown, walaupun persentase makin kecil tapi ini nilainya makin besar ya. Nah, untuk ini ada syarat kalau Anda hari ini masih posisinya tim agency sampai posisi brown agency, ini 350.000. Kemudian kalau silver ke atas harus 700.000. Nah, ini kenapa ya? Ini satu syarat. Artinya kalau Anda misal masuk posisi silver agency, Anda premi Anda masih 350.000, otomatis tambahan dari bonus silver share, posisi silver ini tidak bisa di-share. Jadi Anda bisa posisi silver, hanya premi 350.000, artinya hanya dapat 5% saja, tidak ada tambahan 3%-nya. Jadi sangat sayang sekali. Jadi kalau sudah silver atau sudah brown, maka saya sarankan segera tambah polis kalau Anda masih, karena tambah polis juga nilainya tidak terlalu besar ya. Mungkin Anda tambah 350.000, tapi penambahan bonus Anda bisa satu bonus posisi aja di silver aja sudah 5 jutaan per ya kan, bonus posisi perbagiannya dari silver ini. Nah, ini contoh-contoh bonus posisi. Jadi seorang tim agency kurang lebih terimanya hampir 600.000, seorang leader agency 1,3, seorang brown ini 2,4 juta, silver 5 di atas 5 juta, gold di atas 10 juta, bonus platinum di atas 20 juta, posisi titanium di atas 50-an juta, crown di atas 187 juta. Bahkan sekarang ini bisa menyentuh angka 200-an juta per bagian daripada bonus crown ini. Nah, kemudian yang kita masuk lagi bonus namanya bonus level. Nah, bonus level kita total 70% tambah 12% dari NPV. Nah, dari NPV yang ada ini, nah khusus Anda yang belum mencapai posisi tim agency, ada tambahan 12% selain 70%-nya. Nah, ini sebenarnya bonus yang terbesar daripada konsep 3 Network yang dihitung berlapis tanpa batas level tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada 7 kelompok dibagi dari 3,5, 700, 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15, 30 juta. Nah, setiap kelompok premi, kelompok level premi ini dibagi menjadi 5. Ada persentasenya, ada pembatasnya, 15, 10, 10 kalau boleh lihat di sini. Nah, tapi ini dibagi 5 lagi. Untuk supaya menjadi strategi kita hari ini sebetulnya bagaimana supaya besar, kita tetap berjuang bagaimana kita bisa menikmatin artinya jaringan kumpulan itu sampai kumpulan kelima. Karena kumpulan kelima itu adalah kumpulan unlimited. Dari satu jaringan hari ini dihitung 7 kali 5, arti satu jaringan itu dihitung sampai 35 kali. Setiap Anda masuk kumpulan kelima itu unlimited. Jadi nilainya, maka Anda kerja kedalaman juga, Anda tidak akan sia-sia melalui konsep sistem dengan bonus level ini. Nah, ini contoh kalau kita lihat jaringan Anda misal seperti ini, nanti kita ambil misal grup A, bagaimana perhitungan dari bonus levelnya. Nah, jadi sistem akan mencari pertama kita lihat dengan kelipatan omset 350.000-nya. Jadi sistem 350.000-nya ini disebut dengan kumpulan ke-1, 3%, kemudian masuk lagi, cari lagi, sistem akan mencari lagi
kumpulan yang kedua. Kemudian sistem kita akan cari lagi kumpulan ketiga dan seterusnya akan mencari lagi kumpulan yang keempat. Nah, di sini memang yang namanya bonus level ini kita mungkin agak sulit menentukan nilainya karena di sini ada kumpulan totalan kumpulan KI ini adalah kumpulan nasional. Artinya tetap ada omset nasional yang dibagikan. Jadi makanya hari ini kalau Bapak Ibu mungkin nilai artinya mungkin total omset grup Anda sama, kadang-kadang belum tentu bonus level Anda sama. Karena di sini ada kerapatan jaringan juga menentukan. Karena kalau kita lihat di sini bisa kumpulan keempat di sini hanya 350.000 seharusnya di kumpulan keempat ini kalau di sini terjadi duplikasi lagi harusnya lebih besar lagi kumpulan keempat. Artinya semakin besar kumpulan tentunya kita akan mendapatkan bonus level ini akan semakin besar. Nah, begitu juga dengan kelipatan 700.000, jadi sistem akan mencari nilai 700.000. Kalau tidak mencukupi di level satunya akan turun ke level berikutnya. Jadi kalau lebih akan dianggap satu kumpulan. Seperti ini 700 dan terus selanjutnya sebagai kumpulan keempat. Kemudian kita masuk dengan kumpulan 1 juta, sistem juga akan cari nilai 3,5 700 lebih dari 1 juta dianggap satu kumpulan dan seterusnya. Nah, ini kalau kumpulan 3 juta, sistem cari lagi. Nah, tapi kalau kumpulan tidak memenuhi 3 juta, ini tidak dihitung. Makanya seperti contoh seperti ini hanya dapat satu kumpulan. Begitu juga dengan perhitungan dengan kelompok level 7 juta, 15 sampai 30 juta. Nah, kita lihat, nah tambah 12%. Nah, 12% ini bonus spesial untuk Anda yang bangun 3 tim tapi belum mencapai posisi tim agensi. Karena harapan kita setidaknya Anda belum mencapai posisi tim agensi, bonusnya masih lumayan besarnya Anda bisa terima. Karena ada tambahan 12%-nya. Jadi khusus Anda, jadi Anda tetap bangun 3 tim Anda, ya memang maksimalnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari jaringan sistem Tri Network ini ya tetap kita harus membangun di 3 tim. Kalau 3 tim itu kecepatan bonus Anda akan menjadi luar biasa. Nah, ini contoh ya, tapi kalau misalnya tidak jalan juga ya kan ya, seandainya hanya jalan 2 grup juga, ya tetap bonus levelnya juga lumayan besar ya, tapi artinya harus berkembang dalam jumlah yang arti jaringan Anda 2 lumayan besar ya. Anda bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Nah, seperti ini misalnya mereka tidak punya posisi tapi ada 2 jaringan yang jalan, bisa 30-an juta juga penghasilannya, bahkan bisa lebih besar. Nah, ini kita lihat ini terjadi ya dari 2 jaringan yang dihitung bonus level. Maka bonus level kita istilahnya di Tri-Network sebenarnya dengan 2 grup juga kita bisa mendapatkan bonus tanpa batas. Bahkan kalau kita lihat makanya sistem mungkin ada sistem MLM istilahnya ada orang bilang binary gitu ya kan. Sistem kita ini sebenarnya kekuatan sistemnya jauh di atas itu. Karena kita menggunakan satu konsep membayar bonus tanpa batas. Artinya dengan satu hak usaha saja atau satu ID saja di Tri-Network Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas. Tapi di konsep mungkin MLM pada umumnya belum tentu karena ada batasan. Tapi Tri-Network karena menggunakan sistem yang berbeda cara perhitungannya, ya ini yang membedakan kita sebenarnya hari ini. Nah, syarat pentingnya dari bonus level tadi kita simpulkan pertama minimal ada 2 grup. Kalau terjadi omset 3 grup jauh lebih bagus. Ya, nanti ada posisi yang Anda kejar, ada bonus ya kecepatan bonus yang luar biasa Anda bisa dapatkan. Kemudian nah untuk mendapatkan bonus level secara maksimal itu syaratnya apa? Satu grup omset terbesar Anda harus di bawah 70% terhadap total omset jaringan Anda. Jadi ketika total Anda lihat di grup terbesar Anda ini harus maksimal omset grup terbesar Anda di bawah 70%. Jadi kalau Anda hari ini sudah burn ke atas, ada toleransi bisa mencapai 80%. Jadi supaya Anda bisa menikmatin sampai 5 kumpulan. Ini sebenarnya persyaratannya. Jadi kalau ada 2 grup ya berarti ya tinggal kita hitung gitu kan. Yang penting di grup terbesarnya harus di bawah 70% atau 80%. Jadi kalau 2 grup ya di bawah 70% Anda bisa menikmatin bonus level ini secara maksimal. Nah, tapi jika terjadi kondisi di atas, istilahnya ada 2 grup, kaki gajah dan lain sebagainya, ya kan? Sebetulnya Anda beruntung hari ini bisa ada 1 grup besar yang tinggal bangun 2 grupnya, 2 grup yang tidak dominan agar terjadi omset dan Anda bisa ngejar posisi demi posisi hari ini. Artinya kerja Anda sebetulnya lebih ringan. Karena istilahnya kalau di Tri-Network 1 grup itu sebenarnya kerjanya keroyokan. Ya kan? Nah, jadi hari ini kalau misalnya ada yang jalan 1 grup, ya itu ya sebetulnya bukan karena istilahnya apa ada yang membangun tim, sebenarnya Anda tidak kerjakan juga pasti jalan. Kalau orang di atas Anda atau leader Anda ada yang aktif aja, pasti di bawah Anda itu 1 grup itu pasti terjadi grup yang besar. Jadi Anda tinggal bangun sebenarnya Tri-Network ini fokus kita juga hanya membangun 2 grup sebetulnya. Fokus pribadi Anda
supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas. Nah, kemudian kita masuk di namanya bonus royalty. Nah, bonus royalty ini adalah bonus titik aman pertama di sistem 3i Network. Ini Bapak Ibu bisa terima kalau Bapak Ibu masuk posisi minimal gold. Gold, kemudian level selanjutnya platinum, titanium, sampai crown. Jadi 4 posisi elit di 3i Network yang berhak mendapatkan royalty. Nah, royalty di 2%, platinum 1%, titanium 1%, dan crown 1%. Yang penting di sini ketika Anda mencapai posisi gold, Anda harus pertahankan omset. Minimal total omset grup Anda harus di atas 350 juta, platinum harus di atas 700 juta, titanium harus di atas 1,5 M, crown harus di atas 3 miliar. Anda baru berhak mendapatkan royalty. Jadi posisi Anda turun tidak masalah. Yang penting omset Anda pertahankan. Kemudian yang kedua, ada persyaratan lagi, jumlah 2 grup kecil Anda harus di atas 20%. Jadi kalau terpenuhi grup kecil Anda di atas 20%, omset grup terpenuhi, posisi Anda turun, Anda tetap akan dibayar royalti. Contoh misalnya seorang gold, tiba-tiba grupnya jadi seperti ini. Artinya omset masih terpenuhi, ya kan, A300 di B75 di C25. Posisi sudah tidak gold lagi, tapi Anda tetap akan dibayar royalti hari ini. Artinya royalti Anda terima ada royalti ketika Anda di posisi gold. Jadi ada satu titik aman di membangun bisnis 3i Network kalau Anda sudah berjuang bisa mencapai posisi gold agency hari ini. Nah, kemudian bonus kita yang terakhir ada bonus namanya persistensi. Bonus ini sebetulnya yang ini istilahnya bonus yang tanpa Anda kerjakan. Saya katakan bonus ini juga bisa Anda dapatkan. Yang penting di tim Anda atau di organisasi Anda ada grup yang jalan saja. Mungkin karena di sini upline Anda terjadi satu placement, Anda tetap akan mendapatkan bonus persistensi. Bonus ini dibayar 10 kedalaman, tapi dibayar mulai bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Dari premi 350.000 Anda dapat 1.000, yang 700 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. Nah, kalau kita lihat 1.000-2.000 ini dikumpulkan sebenarnya lumayan sih. Kalau Anda konsisten saja membayar premi, bonus persistensi ini sangat memungkinkan Anda dapatkan. Potensi bisa di atas 88 jutaan. Nah, ini jenjang karir kedua melalui konsep bisnis 3i Network. Artinya dengan penghasilan yang ada di sini, artinya penghasilan minimal. Jadi ketika omset terjadi, ada karir yang minimal, artinya omset yang minimal asal menjadi seorang tim agensi 2.450.000, masing-masing tim Anda menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Begitu juga seterusnya, yang penting omset minimal terpenuhi, ini kurang lebih penghasilan Anda. Tapi bukan berarti seorang leader agensi hanya penghasilan 2 juta. Kalau ada 2 grupnya tadi, kalau Anda lihat perhatikan, kalau 2 grup kita misalnya jalan besar, mungkin 1 grupnya yang kecil gitu loh. Ini bonusnya leader agency juga bisa puluhan juta. Ya kan? Jadi tidak terbatas dengan nilai ini. Tapi kita asumsikan dengan minimal artinya mereka hanya 3 timnya saja, artinya dengan omset pas-pasan seperti ini, inilah kurang lebih penghasilan yang mereka bisa terima. Tapi kalau ada 2 grup yang besar, kan ada bonus jaringan yang membedakan sebetulnya masing-masing kita yang ada di sini sebetulnya adalah bonus jaringannya. Jadi masing-masing orang mungkin dengan posisi yang sama, belum tentu bonusnya sama. Nah, pertanyaan selanjutnya saya samarikan melalui konsep sistem 3i Network ini, mungkin banyak orang yang bertanya, jadi sebetulnya berapa lama kita akan terima bonus? Apakah 5 tahun atau 3 tahun? Karena kan hari ini kita membayar preminya 5 tahun. Sebetulnya jawabannya adalah selama ada omset di bawah kita. Nah, selama ada omset ini, berapa lama omset itu dihitung? Nah, pertama, kalau Bapak Ibu tadi menyimak dari awal, bonus sponsor dihitung 3 tahun sejak Anda rekrut 1 orang dan mereka membayar. Ya, kemudian bonus sponsor ini sebetulnya akan berulang juga. Kalau orang yang Anda rekrut tadi membeli polis lagi di ID yang sama, otomatis Anda akan dibayar lagi bonus sponsor. Jadi bonus sponsor juga sebetulnya bonus yang bisa berulang dari 1 orang tadi. Kemudian yang kedua, bonus jaringan dihitung dari semua omset agent tahun ke-1 di bawah jaringan Anda yang bergabung dan membayar. Meninggalnya, saya pikir hari ini ya mestinya sih jaringan, artinya omset tahun ke-1 ini tidak akan pernah habis gitu loh. Ya, jadi akan terjadi regenerasi terus. Inilah yang terjadi sebetulnya di bisnis ini gitu loh. Ya, jadi tidak mungkin sih kalau saya lihat dari perjalanan kita hari ini, saya sudah di atas 6 tahun, kalau saya lihat omset jaringan itu bertumbuh gitu loh. Jadi tidak berhenti juga gitu loh.
Jadi bukan hanya sebenarnya 1 tahun, jadi selamanya. Kenapa kalau hari ini saya ngajak si A join, sorry, hilang ya. Oke, Bapak Ibu, jadi sebetulnya yang namanya bonus ini tidak akan pernah habis ya. Hilang ya Pak ya? Sorry, slide-nya Pak. Ya, slide-nya hilang. Oke. Ininya, wifi ngedrop. Oh. Iya. Bisa dilanjut? Lagi, sebentar. Sharing. Handphone yang aktif ya untuk itunya, PC-nya Saya ada ngedrop dua. ya? Ya, saya kan ada 2 cadangan sinyal. Oke, Bapak Ibu semuanya kita tunggu ya. Ini ada kendala teknis sedikit. Sudah sih Pak. Sudah? Oke, bisa dilanjut lagi? Ya, salah satu audio mungkin bisa di disconnect terlebih dahulu. Oke. Ya, nah jadi intinya yang namanya bonus tahun yang saya lanjutkan, intinya namanya bonus tahun ke-1 itu sebenarnya tidak akan pernah habis-habis gitu loh. Jadi selama ada ya pertumbuhan orang tidak akan pernah bisa berhenti dan orang juga tidak akan pernah bisa berhenti gitu loh. Ya kan? Kelahiran pasti kan lebih besar daripada kematian. Ya kalau hari ini angka kematiannya sudah lebih besar ya mungkin bisnis ini akan berhenti gitu. Ya, jadi sejauh ini angka kelahirannya jauh lebih besar ya. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu. Nah kita lihat sistem perbedaan dari 3 sistem hari ini ya kan. Nah, kalau kita berbicara jaringan ada MLM, ada TNLOG, ada asuransi pada umumnya. Mungkin banyak orang bertanya hari ini ya kan, apa perbedaannya? Ya kalau kita lihat secara karakteristiknya jaringan ya kurang lebih ya mungkin sama ya kan, karena mereka juga merekrut, terjadi jaringan di titik tertentu sebetulnya kelihatannya sama. Nah, tapi yang terpenting ini ada poin-poin. Pertama secara produk. Di MLM itu berupa barang, suka tidak suka ya orang wajib beli. Kemudian TNLOG adalah sebuah investasi proteksi. Suka tidak suka ya jadi tabungan investasi. Kemudian kalau sistem asuransi pada umumnya ini berbeda karena ada satu target yang sangat tinggi. Karena asuransi pada umumnya lebih ke direct selling ya, artinya penjualan secara langsung. Secara marketing plan tidak sukses uang habis. Kalau TNLOG tidak sukses ya kita mendapatkan tabungan tadi. Kemudian di sini ada syarat penjualan yang cukup tinggi. Jadi intinya kalau saya katakan orang yang ingin hebat atau ingin sukses di sistem asuransi konvensional atau di luar TNLOG ini hari ini mereka hebat menjadi seorang penjual yang hebat. Tanpa menjadi penjual yang hebat mungkin akan sulit Anda bisa naik posisi demi posisi. Tapi TNLOG tidak demikian, kita hanya membangun 3 tim kedalaman. Anda tidak perlu menjadi seorang penjual, tapi Anda menjadi seorang pembangun jaringan hari ini. Bisnis ini Anda bisa dapatkan hasil tanpa batas. Jadi bonus kita secara kriteria kurang lebih ada 3 poin. Jadi bonus tanpa batas level tadi, tidak ada sistem break, sistem posisi juga, bahkan orang yang Anda ajak ini posisinya lebih tinggi daripada Anda juga tidak jadi masalah. Jadi hari ini kalau mereka lebih tinggi karena ada bonus level yang Bapak bisa dapatkan. Tapi kalau sistem asuransi pada umumnya jangan harap kalau terjadi misalnya ada teman Anda lebih tinggi, Anda rekrut 1 orang, ketika dia bisa ngelewatin Anda, nah selamanya Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi TNLOG tidaklah demikian. Inilah sebenarnya kelebihan poin-poin plusnya dari sistem TNLOG hari ini. Oke, itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan GoCron. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fran. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy atas penjelasan marketing plan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Sudah hitung-hitungan tadi ya? Bonus rekrutnya bagaimana? Per kepala ya. Mengajak 1, dapatnya 3 tahun. Betul nggak? Lalu kalau misalkan Bapak Ibu jaringan yang berkembang, temannya bisa mengajak teman lagi, temannya bisa mengajak teman lagi,
Dapat bonus? Dapat bonus ya? Oke, jadi kira-kira Bapak Ibu semuanya kalau mau punya penghasilan 10 juta sebulan dari bisnis ini bisa? Bisa ya, pasti ya. Oke, nah saya akan coba lihat-lihat nih kira-kira eh, mengerti atau bagaimana? Mudah-mudahan mengerti ya, saya yakin pasti mengerti. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sandy tadi, saya rasa sudah sangat jelas teman-teman semua ya. Dan bukan sampai di situ biasanya buat orang baru penasarannya itu sangat banyak. Nanya ini bener enggak dan lain sebagainya, betul ya? Padahal sudah dijelasin, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi buat yang terlambat, ulangi lagi nanti bisa nonton dari YouTube linknya ya. Nah, tetapi juga sekarang sudah ada 330 partisipan yang masuk ke dalam ruangan seminar online ini. Artinya teman-teman dari berbagai kota nih di seluruh Indonesia, kita ngumpul bareng siang hari ini. Gampang nggak sih jalanin bisnis ini, Bapak Ibu semuanya? Gampang ya, seminarnya di mana? Seminarnya dari handphone, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajakin tetangganya, mau ngajakin teman kerjanya, nggak perlu ketemu langsung, bisa? Bisa, dari handphone aja, betul nggak? Besok malam ada lagi acaranya, ya kan? Tapi ini acara belum selesai. Kita masih ada simpan sesi yang kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang ibu rumah tangga yang punya latar belakang yang menarik. Kira-kira yang mana dulu ya? Yang dari Makassar dulu atau yang dari Balikpapan? Maunya yang mana duluan nih? Kita ke yang Makassar dulu ya. Kita terbang ke Makassar ya. Dari Jakarta ketemu sama Pak Sandy, kita terbang ke Makassar untuk ngobrol, sharing bersama dengan seorang ibu rumah tangga yang kenal Tri-A itu dari postingan di Facebook. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang kenal Tri-A itu dari postingan di Facebook? Mungkin ada juga ya. Nah, kita lihat profilnya berikut ini. Oke. Seorang mantan karyawan, dulunya kerja teman-teman ya, dan juga seorang ibu rumah tangga. Yang pasti ibu rumah tangga bukan mantan ibu rumah tangga ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mengenal Tri-N itu bergabung di Oktober 2016 dan saat ini sudah berposisi bronze agensi. Teman-teman semua, bronze agensi tadi penghasilannya berapa? Ya, kisaran 5-10 juta bahkan bisa lebih ya. Saya ingat ada seorang bronze agensi dulu bisa mencapai penghasilan 30 juta sebulan. Keren ya, Tri-L luar biasa. Nah, kita sambut seorang ibu rumah tangga dari Makassar ya, yang sudah berposisi bronze agensi. Kita dengar langsung sharingnya, ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Helena Sinaga. Selamat siang menjelang sore, Ibu Helena. Selamat siang Pak Frans, selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, nah teman-teman ini dia Ibu Helena sudah bareng sama kita semua ya. Silakan dilihat dulu, seperti itu ya. Oke Bu Helena, boleh diceritakan dulu pertama-tama apa kesibukan Ibu Helena sebelum berkenalan dengan bisnis 3i Networks. Silakan Bu Helena. Ya, terima kasih Pak Frans. Sebelumnya saya bekerja ya sebagai karyawan, sebagai sekretaris di satu bidang di bagian kerohanian, dan saya sangat mencintai pekerjaan saya tersebut gitu ya. Tetapi ketika saya menikah, saya punya anak kecil gitu ya, yang saya percaya setiap ibu rumah tangga juga punya problem yang sama dengan saya ketika kita bekerja meninggalkan anak seharian di rumah, walaupun kita di kantor gitu, tapi pikiran kita akan terus ke anak kita ya. Jadi itulah yang membuat saya sehingga saya mencari satu peluang gitu ya Pak Frans, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap di rumah untuk menjaga anak saya, tetapi saya bisa berpenghasilan setiap bulan. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa bisnis multi level sebelum saya mengenal 3i ini, Pak Frans. Tapi posisi masih karyawan pada saat itu ya. Jadi saya sebagai karyawan bukan karena tidak betah, tetapi saya sangat betah sekali kerja di tempat saya pada waktu itu. Dan akhirnya di 2016 di awal ya, di bulan Januari saya ingat sekali, ada seseorang yang memposting tentang 3i di Facebook, Pak Frans. Jadi saya mulai baca setiap hari postingan-postingannya gitu kan, mulai saya pelajari
tapi saya masih belum berani memutuskan karena pada waktu itu saya cerita sama suami saya tentang satu peluang yang saya baca di Facebook tersebut, dan suami saya mengatakan, aduh, tidak usah ikut-ikut seperti itu, paling lagi nanti gagal seperti bisnis-bisnis sebelumnya, seperti itu kan. Jadi akhirnya saya agak mundur sedikit, tetapi lama-lama saya lihat postingan itu makin ada rasa penasaran gitu Pak Frans. Akhirnya di pertengahan 2016 saya ambil PIN BBM yang memposting itu ya dari Facebook, dan akhirnya saya chat dia, kenalan, saya di Makassar, begini-begini, saya pengen tahu lebih banyak, dan dia mencueki saya gitu kan, sampai 3 minggu kemudian baru dibalas gitu. Akhirnya saya tidak terlalu fokus lagi ke bisnis itu, dan akhirnya saya lihat setiap hari postingan dia di pesan BBM-nya gitu kan. Akhirnya pada Agustus 2016 saya dan suami memutuskan saya pengen ambil peluang ini, sepertinya bagus sekali. Saya sudah pelajari juga dari internet, ini adalah perusahaan yang sangat besar, dan bahkan dan ternyata ini sudah perusahaan yang lama sekali gitu. CAR ini sangat bonafit ya perusahaannya, saya pikir seperti itu. Lalu akhirnya di Oktober 2016 saya memutuskan untuk join bersama dengan ini tadi, leader saya tadi nih yang memposting di Facebook itu. Dan saya sangat berterima kasih telah memperkenalkan program ini kepada saya, Ibu Esther Simatupang, dan juga berterima kasih sekali kepada 2 mentor hebat saya, Bapak Budi Aji Pranata dan Bapak Denny Aslani, yang membimbing saya hingga ada sampai hari ini. Seperti itu Pak Frans, awal mulanya. Oke, dan memang Bu Helena tidak dekat dengan atau memang tidak kenal ya dengan orang yang memberikan postingan tadi itu ya sebelumnya Tidak ya. kenal sama sekali, tidak kenal Pak Frans. Bahkan sampai hari ini belum pernah ketemu secara langsung Pak Frans. Wow. Tapi kenapa Ya. Bu Helena mempercayakan diri bergabung dengan orang yang Bu Helena memang sampai sekarang belum ketemu? Kenapa Bu Helena berani memutuskan bergabung? Ini pasti pertanyaan dari teman-teman juga nih yang lain. Ya, karena pada saat itu saya melihat leader saya ini sekarang ya, Ibu Esther Simatupang, setiap hari dia konsisten untuk memposting tentang bisnis ini, Pak Frans. Jadi saya pikir ini orang ini sepertinya bisa diikuti gitu. Kadang kan orang kalau memposting bisnis, kadang mungkin seminggu tidak ada, hilang gitu. Ini tiap hari saya lihat konsisten. Jadi akhirnya saya memutuskan ini yang akan saya jadi leader saya di sini, seperti itu, Pak Frans. Oke, baik. Jadi sekalipun tidak kenal karena konsisten, akhirnya Bu Helena juga berani ngambil keputusan. Nah, ini berarti petunjuk juga buat teman-teman kalau mau bisa closing harus konsisten juga nih ya, supaya bisa diyakini oleh orang lain begitu. Oke, lalu Bu Helena ketika bergabung di 3i, apakah memang Bu Helena langsung ambil keputusan, oke, saya mau jalankan bisnisnya dengan serius. Saya tidak ingin hanya jadi nasabah saja. Seperti apa, Bu Helena, keputusannya itu? Apakah memang langsung jalan atau jadi nasabah dulu, hanya bayar premi sementara waktu, kayak gimana? Iya. Jadi begitu saya bergabung, Pak Frans, selain saya belajar dari internet tentang peluang bisnisnya yang sangat luar biasa, saya juga pada waktu itu diajarkan langsung bisnisnya. Jadi di bulan pertama gitu Pak Frans, saya langsung elit pada waktu itu Pak Frans. Gitu. Jadi memang saya udah niat selain saya mau berinvestasi, saya juga pengen menjalankan bisnisnya. Jadi dari bulan itu saya sudah rekrut 5 orang, dan bulan depannya sudah ada bonus untuk ini ya, bayar premi 2 premi saya dan suami saya pada waktu itu Pak Frans. Itulah yang membuat saya bersemangat. Ternyata bonusnya benar-benar masuk ke rekening saya gitu kan. Pada waktu itu kan masih belum ada seperti sekarang ya, itu langsung ke rekening kita. Jadi tidak ada syarat-syarat untuk terima bonus. Begitu kita ada rekrut langsung masuk gitu. Jadi itu yang membuat saya makin semangat pada waktu itu untuk menjalankan bisnisnya Pak Frans. Oke. Dan ternyata sangat luar biasa. Dan satu hal yang saya lihat dari bisnis ini, di sini kita bukan hanya sekedar untuk mencari uang seperti itu Pak Frans. Tetapi satu yang selalu saya tanamkan dalam ketika saya memberikan informasi ini kepada orang lain, bahwa ini adalah solusi buat mereka gitu. Jadi saya tidak bisa
menikmatinya sendiri. Itu yang saya pegang, Pak Frans. Oke, baik. Dan Bu Helena kan sekarang sudah berhenti jadi karyawan toh? Ya, betul. 2017 Ya, itu saya berhenti di bulan Juli. waktu di posisi apa Bu Helena mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan? 2017 saya masih posisi leader agensi, Pak Frans. Kenapa berani Leader agensi. Kenapa berani mengambil keputusan untuk berhenti untuk full time di 3i itu kenapa? Pertama memang tadi yang saya ceritakan bahwa saya punya anak gitu ya. Saya sebenarnya punya beban yang sangat berat sekali ketika saya mau berangkat, lalu anak saya titipkan ke keluarga seperti itu Pak Frans gitu. Jadi pas juga pertengahan tahun 2017 anak saya ini masuk TK dan suami saya juga sibuk gitu ya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kalau TK kan biasanya harus diantar, dijemput seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya dilema buat saya. Akhirnya udah saya mau berhenti dari tempat kerja saya dan saya mau fokus di 3i. Jadi dari situ Pak Frans asal mulanya. Oke. Ketika Ibu berjuang menuju leader agensi, kemudian bronze kan tidak ketemu orang mereka bergabung, pasti ada juga yang menolak. Bisa diceritakan bagaimana Bu Helena menghadapi situasi-situasi di lapangan ketika menjalankan bisnis ini ketemu dengan berbagai macam tantangan. Ya, mulai dari penolakan, tetapi apa yang membuat Bu Helena maju terus dan bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit saat itu? Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa saya melihat bisnis ini bukan hanya tempat saya untuk mencari uang seperti itu ya, tetapi ini adalah solusi bagi banyak orang gitu. Jadi setiap saya menginfokan tentang program ini kepada siapapun yang saya kenal, jadi saya tidak ada beban gitu seperti itu Pak Frans. Jadi walaupun mereka menolak gitu, saya akan kembali berpikir bahwa mungkin belum waktunya gitu. Jadi fokus kita jangan kepada closingnya supaya kita tidak stres gitu Pak Frans. Jadi enjoy aja. Jadi walau ditolak tetap maju seperti itu. Karena kan satu orang menolak pasti kan ada juga yang akan menerima program ini karena ini sangat luar biasa menurut saya. Oke, menarik sekali. Jadi tipsnya adalah kita jangan fokus sama closing karena ini punya nilai manfaat yang sangat bagus untuk masyarakat luas. Jadi kita harus punya semangat untuk berbagi peluang, bukan hanya mencari keuntungan buat diri sendiri. Begitu Bu Helena ya? Betul sekali Pak Frans. Oke, dan saya dengar tadi sampai sekarang tidak pernah jumpa dengan yang mengajak. Lalu bagaimana Bu Helena bisa membangun posisi demi posisi sampai ke bronze agensi, tadi berhenti kerja di leader agensi. Ini aktivitas apa yang Bu Helena kerjakan, lakukan selama membangun karir di bisnis 3i ini? Bagaimana sih sebenarnya apa yang dilakukan dan bagaimana? Bisa diberikan sedikit gambaran? Iya Pak. Jadi kebanyakan tim saya memang di luar kota juga Pak Frans, di Timika, di Medan, di Surabaya. Jadi selain saya juga offline gitu untuk presentasi, dan kebanyakan itu mitra saya itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang memang nasibnya seperti saya, mungkin mereka masih karyawan seperti itu. Jadi saya masuk dengan peluang bisnis ini dan puji Tuhan ada begitu banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang sudah berpenghasilan di sini. Bahkan ada yang sudah naik posisi juga seperti itu. Jadi itu sih Pak Frans yang saya lakukan dan tetap di media sosial ya tetap saya promosi di Facebook gitu ya. Dan bersyukur sekali yang dari bulan Juli 2020 kemarin gitu kami mulai di-mentoring secara intensif oleh mentor-mentor kami dan saya percaya ke depannya ketika kita benar-benar menempel ke leader aktif kita, maka itu akan membuat kita bisa membina tim kita lebih lagi Pak Frans. Itu sih yang saya lihat. Oke, kebanyakan timnya intinya di luar kota ya? yang... Kebanyakan timnya ya, di luar kota dan kota. membangun komunikasi jarak jauh untuk membangun bisnis ini, begitu Bu Helena ya? Betul Pak Frans.
Oke, baik. Terima kasih Bu Helena sudah berbagi sharing kepada kita semua di sore hari ini. Teman-teman ya di berbagai kota, saya yakin banyak pelajaran ya. Seorang Ibu Helena melihat bisnis ini bukan hanya sarana mengambil keuntungan buat diri sendiri, itu sudah pasti, tetapi ada sebuah manfaat positif yang luar biasa untuk banyak orang, dan karena itu fokusnya berbagi. Sehingga otomatis dengan sendirinya bisa naik posisi demi posisi. Tentu ada prosesnya, ada tantangannya, tapi kalau fokus dengan tujuan, ya, dan menurut saya luar biasa Bu Helena berani ambil keputusan untuk berhenti kerja di posisi leader agensi dan terbukti bisa naik ke posisi bronze agensi. Ya, terima kasih Bu Helena. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sukses terus dan terus naik posisi. Go Kron. Amin. Go Kron. Terima kasih Pak Frans. Ya, baik. Ya, teman-teman semua, kita masih ada satu lagi narasumber yang akan kita ajak ngobrol ya, dan teman-teman juga ini tidak kalah serunya, yaitu seorang ibu rumah tangga sama dari Balikpapan. Langsung saja kita akan lihat profilnya berikut ini. Oke, seorang ibu rumah tangga di mana merupakan salah satu anggota Persatuan Istri TNI AD, pengusaha UKM, ya, mengenal Tri A dari orang-orang yang tidak terlalu kenal. Wah, ini juga hampir mirip ya kisahnya ya. Dan ibu yang satu ini 2019 kemarin mendapatkan trip genting Dream Cruise ya, yaitu jalan-jalan dengan kapal pesiar dari 3i Networks dari PT Ajekar dan bertempat tinggal di kota Balikpapan, bergabung di 3i pada bulan Maret 2016. Langsung saja teman-teman semua kita akan ngobrol dengan Ibu Nani. Selamat sore Bu Nani. Ya, kita lihat apakah sudah siap. Boleh ditambahkan spotlight-nya, Pak Sandy? Bu, diklik Bu, itu Bu yang di layar Ibu ada warna biru ya, silakan. Siap, ya. Selamat sore Pak Frans, terima kasih untuk semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seseorang yang sangat luar biasa ya. Menurut saya kenapa saya ada di 3i ini, yaitu seorang yang luar biasa, malaikat finansial untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah bergabung, yaitu Bapak Kuancen, yang rendah hati, ya, dermawan, dan masih banyak belajar juga menurut saya ya. Terima kasih untuk Bu Sari, Bu Esther, Pak Frans, Pak Sandy yang sangat luar biasa memotivasi kita semuanya pada hari ini dan setiap ada Zoom. Nah, kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada orang yang sudah mendapatkan ID ya Pak Frans, karena saya 4 tahun yang lalu itu diperkenalkan dari seseorang. Ya, suara saya cukup jelas ya Pak ya? Ya, jelas Bu Nani. Iya. Jadi saya sedikit mau bercerita ya tentang mengapa seorang Ibu Nani sampai pada hari ini di saat pandemi pun masih eksis ya untuk menjalankan 3i. Banyak orang yang mungkin di luaran sana, banyak orang yang dipecati ya atau diresainkan dari kerjaan. Tapi alhamdulillah ya, puji syukur saya ada di 3i ini. Walaupun mungkin 1 tahun yang lalu saya ngisi Zoom juga ya waktu pulang dari Singapura itu. Nah, saya pada hari ini memang posisi masih di bronze ya Pak Sandy ya. Tapi bronze-nya ya itu, bronze nggak mungkin ditinggal lah kalau penghasilan masih di 10 juta. Iya. Iya. Oke. Jadi Bu luar Nani, biasa banget. Iya, siap Pak Sandy. Ya, Bu Nani, jadi seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang tadi ya, anggota Persatuan Istri TNI AD, ini kesibukannya apa aja nih? Sebelum kenal dengan 3i itu, apakah sering ikut acara-acara di anggota tadi ya, pengusaha UKM itu, atau bagaimana? Ya, jadi gini Pak Frans, saya seorang istri tentara, mungkin ya kegiatan sama ya seperti istri-istri tentara lainnya, kegiatan arisan dan sebagainya, kemudian bakti sosial ya.
Nah, selain itu saya juga pengusaha rumahan, masak, kemudian pengusaha UKM. Ya seringkali sih ya kita studi banding gitu tentang produk-produk yang kita pasarkan. Alhamdulillah ya. Tapi luar biasanya saya mengenal 3i, saya diajarkan lebih pintar lagi gitu Pak Frans ya. Yang tadinya saya mungkin ya gaptek dalam memegang HP dan sebagainya. Karena waktu itu menurut saya HP itu cukup untuk komunikasi aja gitu loh. Setelah mengenal 3i, yaitu luar biasa saya mengenal Zoom juga pada hari ini, gitu ya. Oke, Ya, jadi baik. intinya saya 4 tahun yang lalu Pak Frans diperkenalkan program ini dari orang yang nggak terlalu kenal karena kebetulan beliau itu orang yang mungkin masih kakak dari teman anak saya sekolah ya. Datang ke rumah bersama Pak Saiful Imam ya. Terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan kepada beliau berdua. Tanpa beliau berdua mungkin ya saya tidak mendapatkan ID ya. Dan sampai pada hari ini pun bimbingannya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sadek Maka yang di awal-awal saya menjalankan bisnis ini, beliau juga luar biasa membangun mitranya di Balikpapan ya. Itu. Kemudian ya tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afrial ya, waktu itu saya di bulan kedua bisa berkunjung ke kediaman beliau ya di Jakarta yang nggak pernah saya sangka-sangka. Kemudian dengan Pak Fenan ya yang ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga sehingga pada hari ini saya punya posisi seperti ini. Ya, mungkin sedikit bercerita ya. Bu Nani, pertanyaan saya Siap. kenapa Bu Nani mau bergabung di 3i itu alasannya apa? Memang ada yang mengajak, tapi apa yang Ibu lihat waktu ditawarin? Kenapa? Apa yang Ibu lihat sehingga Ibu mau bergabung? Ya, yang pertama Pak Frans, yang pertama saya mengenalnya yaitu menabung ya. Waktu dulu kan sistem menabung ya, badal tabungan proteksi gitu ya. Jadi menabung yang dilindungi asuransi gitu. Itu yang saya ambil langkah pertama kenapa saya harus bergabung. Karena selama ini saya seorang pengusaha, juga suami dari suami yang punya penghasilan bulanan, tapi saya nggak ada tabungan Pak Frans, ya kan? Selama ini kalau dapat uang ya habisnya di pasar, karena pasar itu pun nggak pernah nolak ya, nggak pernah nolak uang gitu, makanya nggak punya tabungan. Tapi alhamdulillah ya, puji syukur melalui program 3i ini, saya kan membangun rumah ya Pak Fran ya, saya lagi membangun rumah kan kebetulan suami saya bulan 4 ini kan pensiun, ya jadi saya kemarin membangun rumah senilai 4M ya Pak Fran ya, nggak alang-alang ya. 4M dalam istilah yaitu 4 kali minjam, ya kan? Nah kebetulan waktu itu belum selesai Pak Frans. Ya alhamdulillah pada hari ini melalui program 3i ya rumah saya hampir selesai. Kemudian saat pandemi seperti ini saya juga kemarin bisa investasi tanah dan melanjutkan membuat sarang walet ya. Jadi sangat luar biasa menurut saya ya. Gitu. Bu Nani, tadi kan ceritanya karena Bu Nani merasa tidak pernah punya simpanan atau menabungnya jarang begitu, akhirnya mau bergabung. Pertanyaan saya, kenapa Bu Nani akhirnya malah mau jalankan bisnisnya? Kan ini kan beda lagi nih alasannya nih. Ya kan? Kalau hanya menabung saja sebenarnya sudah cukup juga karena Bu Nani punya usaha juga, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya kenapa akhirnya memutuskan saya mau jalankan bisnisnya deh, nggak cuman bayar premi aja. Nah, itu Pak Frans. kenapa? Iya. Jadi awal saya niatnya nabung ya Pak Frans, kemudian saya pelajarin setelah saya di presentasi waktu itu nggak selesai ya Pak Frans. Ya saya langsung ambil keputusan aja. Nah, setelah ambil keputusan, saya pelajarin ternyata kok ini bisnis kok mudah banget gitu loh. Dibanding kerjaan utama saya yang ibaratnya jarang tidur ya, kerja terus kalau nggak kerja nggak punya penghasilan. Saya waktu itu dalam pikiran saya, Pak Frans, saya bisa 8 bulan kron, itu yang ada di pikiran saya, gitu kan. Nah, saya lakukan dengan sekuat tenaga, Pak Frans. Nah, di bulan pertama itu saya luar biasanya bisa mensponsori 20 orang untuk diri saya sendiri, gitu ya. Jadi saya langsung tim agensi waktu itu. Nah, kemudian kenapa saya tetap fokus di 3i? Ya saya lihat itu tadi ya Pak Fran.
ada impian saya pasti akan terwujud ya. Makanya di sini inilah ada jawaban dari doa-doa saya sebelumnya ya. Dulu saya setiap malam ya berdoa, mudah-mudahan saya mendapatkan pekerjaan, peluang yang penghasilannya banyak tapi kerjanya nggak terlalu capek. Ya ini doa-doa saya. Jadi gini ya Pak Fran, sebenarnya kenapa saya begitu fokus pada hari ini walaupun ibaratnya jaringan naik turun, saya tetap fokus di program ini. Saya percaya bahwa suatu saat saya juga jadi kron gitu ya. Nah kalau saya sudah kron Pak Fran, minimal saya bisa mewujudkan impian-impian saya dan anak saya gitu ya. Mungkin di pertemuan yang 1 tahun yang lalu Pak Fran saya sudah utarakan bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus Pak Fran ya. Itulah kenapa saya ambil peluang ini sebaik-baiknya gitu ya. Karena dulunya saya Pak Fran sebelum mengenal program ini yang saya doakan, ya Allah mudah-mudahan nanti saya kalau diambil sama Allah, kalau bisa ya anak saya duluan, jangan saya gitu. Karena saya nggak akan pernah sanggup melihat keadaan anak saya kalau saya tinggal gitu kan. Nah ternyata di program ini yang luar biasanya beda lagi doa saya Pak Frans. Ya Allah, terima kasih banyak pada hari ini saya sudah mendapatkan jalan. Seandainya saya meninggal duluan, pasti anak saya akan menjadi orang kaya melalui program ini. Begitu, ya. Jadi Pak Fran, impian terbesar saya di program ini yang pertama, anak saya menginginkan operasi implan ya. Pada suatu saat anak saya yang berkebutuhan khusus ini pulang sekolah mengatakan, Ibu, Dwi mau ngomong. Itulah yang nggak bisa saya utarakan. Seorang ibu bila dimintain anaknya, misal minta motor, minta mobil, itu mungkin masih bisa dicari-carikan walaupun mungkin utang-utang ya Pak Rafan. Tapi kalau sudah ditakdirkan kemudian nggak bisa ngomong, yang dituntut, Ibu, Dwi mau ngomong seperti teman-teman, seperti saudara, ya kan? Hati mana Pak Fran yang ibaratnya nggak akan terketuk. Sementara itu biayanya nggak sedikit. Dari mana saya uang yang segitu banyaknya? Karena ada temannya yang sudah membuktikan operasi implan dengan biaya ratusan juta ke luar negeri akhirnya bisa mendengar. Nah itulah siang malam saya berdoa Pak Fran supaya bagaimana saya mendapatkan jalan, saya punya uang banyak, bisa mewujudkan impian-impian anak saya sebelum saya nantinya mungkin diambil sama yang kuasa. Itulah yang motivasi yang terbesar buat saya Pak Fran. Saya nggak akan meninggalkan anak saya yang berkebutuhan khusus ini nanti hidup di masa depannya akan menderita. Itu. Baik, Bu Nani luar biasa ceritanya. Ada satu pertanyaan, mungkin ini juga bisa membantu agar teman-teman melihat bahwa bisnis ini sebenarnya memang harus punya tujuan. Seperti Bu Nani, saya lihat tujuannya sangat kuat sekali, impiannya sangat kuat sekali. Pertanyaan saya Bu Nani, saya tahu Bu Nani mungkin udah lewati prosesnya juga ya, ada begitu banyak penolakan, tapi seandainya Bu Nani ketemu dengan orang, sampai 100 orang ditolak lagi, apakah Bu Nani akan terus maju ke depan? Terus maju Pak Frans. Karena sekarang saya bersyukur sekali Pak Frans. Sekarang menjalankan bisnis 3i ini jauh lebih enak ketimbang di awal-awal saya menjalankan bisnis. Karena kalau dulu kan belum ada Mobis ya Pak Frans. Jadi perjalanan itu luar biasa Pak Frans. Orang melihatnya sekarang saya posisi bronze. Tidak melihat perjuangan saya. Ya dulu saya perjalanan 12 jam itu pun saya tempuh lewat kapal ya. Sampai kemana-mana, bahkan mungkin sampai pulang pagi Pak Frans, itu pernah saya tempuh dengan harapan memang saya kepingin bahwa program ini secepatnya menyebar ke masyarakat karena ini program yang sangat bagus. Itu aja niatnya. Jadi saya suka duka saya Pak Fran ditolak orang itu sudah kenyang. Saya anggap seperti biasa aja ya, seperti obat aja, seperti jamu, pahit tapi akan sehat pada akhirnya ya. Begitu juga mitra saya Pak Fran, di awal-awal saya luar biasa menjoinkan orang ya, kemudian rontok semuanya. Ya nggak apa-apa Pak Fran, saya maju terus karena saya prinsip saya harus menemukan orang yang satu misi dan visi dengan saya. Mau berjuang, mau bersakit-sakit dulu, nanti kemudian kesejahteraan yang kita dapat.
Jadi intinya di sini bisnis ini simpel banget. Cari orang yang satu misi dan visi, itu aja. Kalau untuk yang mereka yang baperan, untuk mereka yang ibaratnya masih menunda-nunda dan sebagainya, ya kita jaga hubungan baik aja. Mudah-mudahan ya secepatnya sadar aja. Kalau sakit sementara untuk kesejahteraan, kenapa sih nggak kita lakukan daripada kita sakit miskin selamanya? Karena saya pribadi, Pak Fran, ya terlahir dari orang yang nggak punya, jadi rasa sakit itu sudah saya rasakan dari kecil. Jadi kalau sekarang saya sakitnya cuma sementara kemudian untuk membahagiakan semua anak-anak saya ke depannya, ya ngapain nggak saya cepat-cepat saya lakukan. Jadi itulah Pak Fran, saya masih ada di 3i ini ya, sampai saya meninggal pun dan nantinya akan ke depannya akan saya wariskan ke anak saya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang terakhir buat saya sampai tutup usia. Karena saya tahu bisnis ini luar biasa. Jangankan hidup Pak Frans, kita mati aja dibayar. Itu yang ada di benak saya. Makanya di sini yang mungkin ya, yang teman-teman itu yang masih mungkin berpikir menunda-nunda, ayo secepatnya ya, bahwa bisnis ini adalah kendaraan yang paling bagus saat ini. Seperti itu Pak Frans. Yes, dapat banyak banget nih saya hari ini Bu Nani. Terima kasih banyak. Ya, dan saya percaya teman-teman semua di luaran ya yang tak menonton di berbagai kota, saya lihat sudah 300 lebih ya penolakan. Anggap aja jamu pahit tapi sehat, benar nggak? Luar biasa ya. Kemudian apalagi tadi, ya kan? Mati aja dibayar. Iya, mati aja dibayar, apalagi hidup. Ya kan? Bisnis apa yang mati dibayar? 3i. Ya, mati dan hidup kita tetap dibayar. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Nani atas sharingnya. Saya kasih kesempatan sedikit lagi closing statement mungkin penutup untuk acara kita. Silakan. Iya, jadi buat teman-teman semuanya ya, ini ilmu ini saya dapat dari mentor-mentor yang sangat luar biasa ya, dari Pak Gusmik seorang polisi ya, dari Pak Fenan seorang mantan kernet ya, kemudian yang terutama dari orang yang luar biasa yaitu Pak Kuancen ya. Jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini. Itu aja. Karena bisnis ini adalah kendaraan yang paling tepat ya. Saya pribadi bangga teman-teman. Saya seorang ibu rumah tangga ya yang tidak muda lagi. Coba perusahaan mana yang akan menerima saya kerja tanpa ijazah, tanpa skill ya. Kemudian tidak ditanya latar belakang dan sebagainya. Ini adalah kesempatan untuk kita semua. Kalau ada tetangga kita pensiunan yang mungkin daripada kerja capek-capek lagi, ayo kita perkenalkan program ini. Karena ini adalah peluang penghasilan ya, sampai orang usia 70 tahun pun masih bisa diterima di perusahaan yang sangat luar biasa ini. Jadi intinya ayo jangan pernah berhenti. Kalau kita mau bersakit-sakit dulu, pasti suatu saat kita akan mendapatkan hasil. Karena perjuangan kita tidak akan mengkhianati hasil. Itulah Pak Frans, luar biasanya pandemi seperti ini ya kawan-kawan. Saya bisa menyelesaikan rumah saya, investasi tanah ya, kemudian saya teruskan sarang walet ya. Itulah adalah masa depan yang sangat luar biasa buat masa depan anak-anak saya nanti. Kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ngapain kita tidak lakukan ya. Jadi jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini. Mungkin itu aja Pak Frans. Baik. Wow, luar biasa teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Bu Nani ya, bagi Bapak Ibu yang merasa dapat sesuatu yang positif luar biasa dari Bu Nani, boleh tepuk tangan di tempat masing-masing lah. Boleh ya? Boleh sekali. Oke. Nah, Bu Nani semoga selalu sehat dan sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Naik terus posisi dan terus menjadi inspirasi untuk sesama. Selamat sore Bu Nani. Terima kasih. Selamat sore. Iya Pak Fran, sama-sama. Baik. Nah, teman-teman semua, 1 jam sudah berlalu, kita mendapatkan materi tentang marketing plan, kita mendapatkan sharing dari Ibu Helena, dari Ibu Nani, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Pertanyaan saya satu, siapa yang merasa menyesal sudah ikut acara pada sore hari ini? Saya yakin ada yang menyesal. Tahu nggak kenapa menyesal? Menyesalnya karena nontonnya sendirian. Betul nggak? Iya, kalau nonton sendirian itu selalu menyesal. Waduh, coba deh, yang menyesal siapa?
udah ngaku aja ya kan, yang angkat jempol nih banyak tuh menyesal ya kan, aduh kenapa saya nggak ngundang teman, kenapa saya nggak ngundang tetangga, bener nggak, kenapa saya nggak berjuang menelan pil pahit jamu penolakan supaya ada hadir orang pada sore hari ini, betul nggak ya kan. Nah makanya Bapak Ibu semua menjalankan bisnis ini jangan katakan saya nih nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngejelasin, orang cuman duduk diam nonton, bener nggak? Ngundang teman, tonton acara ini. Betul nggak? Berapa banyak orang yang Bapak Ibu bisa undang setiap harinya. Itulah caranya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Nah, makanya mulai besok ya, saya percaya ini kita sanggup 1.000 orang per hari. Kalau sekarang rata-rata ini tembus 300 lebih ya kan? 400 500 biasanya. Betul nggak? Nah, mulai besok kita komitmen sama-sama Bapak Ibu. Kita komitmen. Untuk apa? Undang orang setiap hari minimal 10. Betul nggak? Supaya apa? Jangan ada lagi yang, aduh saya nyesel karena nontonnya sendirian. Betul nggak? Ya kan? Seperti itu ya. Dan buat Bapak Ibu yang sudah mengundang teman-temannya, saya di sini ada lihat beberapa orang hadir rame-rame ya. Ada Pak Kurniawan kayaknya rame-rame di belakang tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Siti Utami juga ya, sama prospek saya lihat ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Pak Usep ya. Lagi rame-rame juga nih Pak Usep nih. Dari Tangerang sepertinya ya. Ya, dan juga mungkin teman-teman juga sudah mengundang prospek nonton masing-masing di rumahnya masing-masing ya. Anda hebat, luar biasa ya. Teruskan prestasinya di acara 3i Live Channel selanjutnya. Dan untuk menutup acara ini, kita akan lihat acara flyer acara untuk besok. Ya, kita coba buka flyernya. Pak Sandy sudah siap untuk besok. Oke, Bapak Ibu semuanya, besok akan ada Business Opportunity Presentation, presentasi peluang bisnis 3i Networks, dan juga sharing online ya, di mana pembicara yang akan memberikan testimoni adalah seorang karyawati yang masih aktif, 14 tahun, seorang silver agency, Ibu Ira Sania. Kemudian yang kedua adalah seorang pemilik bimbingan belajar, seorang silver agency, Ibu Rolling Sina Butar. Ya, acaranya besok Jumat tanggal 9 Oktober jam 19.00 waktu Indonesia Barat melalui meeting ID Zoom yang sama 74 kali 84 kali 31. Baik, Bapak Ibu semua pastikan hadir dan hadirkan sebanyak-banyaknya, mulai booking mulai janjian dengan teman-temannya dari detik ini juga. Oke. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa lagi. Go Kron!